Halo semuanya, selamat datang di Radar Movies. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan recap film di channel ini. Kali ini kita akan nonton bareng film The Marksman. Langsung aja kita mulai. Film dimulai di Meksiko, di mana seorang anak muda bernama Miguel yang diperankan oleh Jacob Perez tinggal bersama ibunya Rosa yang diperankan oleh Teresa Ruiz. Seseorang yang dekat dengannya yang diketahui adalah pamannya menelpon dan memperingatkannya bahwa kartel mengejarnya. Jadi dia dan Miguel harus segera melarikan diri. Kita kemudian melihat pemimpin kartel Mauricio Guerrero yang diperankan oleh Juan Pablo Raba telah menangkap saudara laki-laki Rosa tersebut, Carlos, yang diperankan oleh Alfredo Quiros, karena dia mencuri uang dari mereka. Dan dia memperingatkan Carlos bahwa keluarganya adalah yang berikutnya sebelum mereka menggantung tubuhnya di bawah jembatan. Kita beralih ke Arizona. Pensiunan mantan marinir Jim Hansen yang diperankan oleh Liam Neeson bekerja di perbatasan Amerika Serikat Meksiko untuk mengawasi para imigran ilegal yang mencoba menyeberang perbatasan. Dia melihat beberapa orang dan melaporkannya. Saat dia mengikuti, dia melihat seseorang terluka dan memberinya air sebelum memanggil seseorang untuk membawa bantuan medis. Rumah Jim dilaporkan bahwa akan disita dan dia tidak memiliki banyak pilihan, terutama dalam pekerjaan. Dia tinggal sendirian dengan anjing peliharaannya, Jackson. Satu-satunya keluarga yang ia miliki adalah putri tirinya yang bernama Sarah yang diperankan oleh Catherine Winnick. Sarah adalah seorang perwira polisi. Mereka berdua kehilangan sosok ibunya Sarah sejak dia meninggal, dan Sarah membawa Jim pulang dari bar dan mengantarkannya untuk tidur. Ketika Jim pergi ke perbatasan keesokan harinya, dia bertemu Rosa dan Miguel yang mencoba melewati pagar. Begitu Mauricio dan anak buahnya menyadari kehadiran mereka, Jim mencoba melaporkan mereka ke patroli perbatasan. Tetapi Mauricio dan dua pria lainnya keluar dari kendaraan mereka. Setelah menyadari bahwa mereka adalah ancaman, Jim mencoba mengamankan Rosa dan Miguel. I'm a soldier too. My orders are to take them back with me. You're no soldier, and I don't scare easy. Now I've already called the cavalry, so I suggest you all just turn around and adios. The woman and the boy, hand them over. This ain't worth it, boys. Sehingga anak buah Mauricio mulai melepaskan tembakan. Jim membalas tembakan dan mengenai saudara laki-laki Mauricio dan dia terbunuh. Dia membawa Rosa dan Miguel ke dalam mobilnya dan mulai pergi. Saat itu Mauricio berhasil melompat ke mobil mereka, namun ia gagal dan terjatuh. Jim melepaskannya dan pergi. Mauricio kemudian memanggil bala bantuan. Setelah mereka cukup jauh, Miguel melihat bahwa Rosa tertembak. Jim membawanya keluar dan membaringkannya saat dia sekarat. Dia memberi Jim sekantong uang curian dan sebuah alamat, meminta Jim agar dia membawa Miguel ke keluarganya di Chicago. Jim kemudian menunggu saat petugas medis dan petugas lainnya tiba untuk mengambil Miguel. Dia diberitahu oleh petugas lain bahwa Miguel menyalahkan Jim atas kematian ibunya. Ketika Jim melihat uang di tas Rosa, dia merasa harus kembali untuk anak itu. Dia mengetahui dari seorang petugas bahwa Miguel akan dideportasi dan dikembalikan ke anggota keluarganya. Tetapi Jim juga melihat Mauricio dan anak buahnya menunggu di luar. Jim menipu petugas di depan untuk membiarkan dia melihat Miguel, dan dia menyelundupkan bocah itu keluar dari stasiun. Mauricio memperhatikan dan mengikuti. Jim kembali ke rumah sebentar untuk mengambil senjatanya sebelum mereka pergi. Mauricio dan anak buahnya berhasil menemukan rumah Jim untuk mengumpulkan informasi pribadi tentang dirinya, dan dia juga mencuri pin prajurit marinir milik Jim sebelum mereka membakar rumahnya. Anggota geng kemudian mendirikan markas di dekatnya, di mana salah satu anak buah Mauricio melacak informasi melalui kartu kredit Jim. Jim berhenti di sebuah pompa bensin dan membeli atlas untuk mengarahkan mereka ke Chicago. Tidak lama setelah mereka pergi, Mauricio dan anak buahnya berhenti di pompa bensin tersebut, di mana dia mengintimidasi karyawan yang bekerja di sana yang diperankan oleh Amber Midthunder. Dia melihat rekaman keamanan untuk menemukannya sebelum membunuh karyawan tersebut, dan mereka terus mengejar Jim. Jim berhenti membeli makanan untuk dirinya dan Miguel sebelum kembali berjalan, tetapi mobilnya mogok karena kepanasan dan terlihat bahan bakar menetes dari mobilnya. Dia berhenti di bengkel terdekat, tetapi bengkel sudah tutup sehingga bisa diperbaiki besoknya, dan mereka pun tidur di mobil malam itu. See you tomorrow. What? It's after 6. We're closed.
Miguel mengajak Jackson jalan-jalan dan menggunakan sejumlah uang untuk membeli persediaan. Sarah juga menyadari apa yang telah dilakukan Jim dan menghubunginya untuk mengembalikan Miguel, tetapi dia menekankan bahwa situasinya adalah hidup atau mati. Setelah kembali ke jalan, Jim dihentikan oleh seorang polisi yang diperankan oleh Vic Bauder yang memintanya untuk keluar dari kendaraan setelah dia menyita senjatanya. Polisi itu mengaku ia ingin berbicara dengan Miguel, tetapi Jim memperhatikan pria itu berbicara di telepon dengan orang lain. Dia segera menyadari bahwa polisi itu disuap oleh kartel untuk menangkap mereka. How much? Excuse me? How much are they paying you to betray that badge? Get in the truck. You turn us over to them, they'll kill us. Polisi itu mengarahkan pistolnya ke Jim, tapi Jackson menggigit lengannya dan membantu Jim melumpuhkannya. Jim menjatuhkan polisi itu dan pergi bersama Miguel dan Jackson untuk bersembunyi saat Mauricio dan yang lainnya datang. Setelah mereka melihat bahwa target mereka telah melarikan diri, dia membunuh polisi itu dan mereka mengambil senjata Jim. Jim berhenti di sebuah toko untuk mendapatkan beberapa senjata dan kemudian berhenti di sebuah motel untuk malam itu setelah berpikir itu aman karena dia baru tersadar penggunaan kartu kredit membuat ia dapat terlacak. Mauricio dan anak buahnya terlihat membunuh petugas motel sebelum pergi mencari Jim dan Miguel. Jim membangunkan Miguel untuk segera lari setelah menelepon petugas keamanan. Mereka bersembunyi cukup lama sebelum polisi tiba. Tetapi Mauricio melihat anjingnya Jackson dan mereka menembaknya sebelum pergi. Jim mengambil tubuh anjingnya dan memberikan penguburan yang layak di pagi harinya. Jim merasa bahwa dia harus membawa Miguel kembali ke Meksiko, tetapi setelah berbicara lagi dengan Sarah, dia memutuskan dia harus menyelesaikan pekerjaan itu. Sarah bahkan mengatakan ia tidak dapat melindunginya dan tidak memberitahu pada rekan-rekannya kemana arah Jim. Jim dan Miguel berhenti di pinggir jalan pada malam di mana Jim menunjukkan kepada Miguel cara menggunakan pistol dan mereka juga membakar uang milik kartel. Mendekati tujuan mereka, Jim melihat Mauricio dan anak buahnya telah menemukan mereka dan semakin dekat. Jim berhasil mengelabui mereka sebentar, memberinya cukup waktu menyiapkan tempat untuk menembak mereka dari jauh. Dia menembak sang pengemudi dan menyebabkan mobil mereka terbalik. Sebelum membawa Miguel bersembunyi di sebuah pondok pertanian dengan keadaan terluka dan mereka lanjut mengejar Jim. Jim yang telah siap membidik menembak salah satu anggota Mauricio. Mereka bersembunyi dan merencanakan sesuatu untuk mengepung Jim. Sementara itu, Jim memberitahu Miguel untuk membuat pengalihan agar mereka tertipu dan memungkinkan Jim untuk menembak. Jim pun berhasil membunuhnya. Mauricio yang saat itu telah mengetahui keberadaan mereka. Dia menemukan Miguel dan menahannya di bawah todongan senjata untuk menggertak Jim agar menyerah. Dia memberitahu Jim bahwa dia berencana untuk merekrut Miguel sama seperti ia dahulu ketika masih anak-anak yang dipaksa untuk menjadi seperti itu karena tidak mempunyai pilihan. Bahkan mencoba membuat Miguel menarik pelatuk pistolnya pada Jim sendiri. Menggunakan ilmu yang dia pelajari dari Jim, Miguel melepaskan magazin pistolnya dan menyuruh Jim melawan Mauricio. Dalam perkelahian yang sangat sengit itu, Mauricio menikam Jim. Tetapi ketika Miguel mendapatkan pistolnya dan ingin menembak, Jim mengambil pistol darinya dan dia menembak Mauricio di perut. Jim meninggalkan dia pistol dengan satu peluru untuk memberinya pilihan berikutnya. Mauricio memberikan Jim medali marinirnya kembali. Ketika mereka keluar, Jim dan Miguel mendengar Mauricio mengarahkan pistol pada dirinya sendiri saat mereka pergi. Mereka akhirnya sampai ke Chicago dan Jim mengantar Miguel ke rumah keluarganya dan mereka senang melihat Miguel datang. Jim menghilang dan kemudian naik sebuah bus di mana dia melihat luka tusukan di perutnya. Dia membungkuk, menutup matanya dan cerita pun berakhir hingga sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan Radar Movies. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan recap-recap film menarik di channel ini. Stay tune.